Sensing extrovert. Sensing extrovert adalah personality genetik dengan mesin kecerdasan sensing dan juga drive extrovert. Mesin kecerdasan sensing extrovert berada di belahan otak dominan limbik kiri bawah dan juga dengan lapisan otak dominan bagian luar. Sistem operasi otak sensing extrovert. Pengertian sederhana dari sensing extrovert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan 5 indera yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Tipologi fisik sensing extrovert. Mesin kecerdasan sensing sesungguhnya identik dengan otot. Mereka memiliki otot yang kuat. Otot yang kuat itu disebabkan karena tipe sensing memiliki otot merah tempat menyimpan tenaga aerobik. Dan tentu saja otot itu mesti sering digunakan supaya otot berkembang menyimpan tenaga aerobik yang lebih banyak. Tipe sensing extrovert menyimpan potensi tenaga yang besar, namun sangat tergantung dengan ketersediaan baterai atau charger yang justru ada di luar dirinya, menyebabkan sensing extrovert cenderung seperti diesel yang memulai dengan lambat tapi lama-kelamaan akan semakin kuat. Sifat khas sensing extrovert. Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi, kepribadian dari tipe sensing extrovert mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan dan diukur yang berbeda dari 8 kepribadian yang lain. Terdapat 10 item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara psikometrik, yaitu adventurous, playful, demonstrative, generous, repetitious, tune in order, show-offs, inoffensive, endurance, dan experience. Sebagai pribadi yang utuh, tipe sensing extrovert memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut, yaitu tahan banting seperti laki-laki tetapi manja seperti perempuan. Exposure petualangannya luas, namun internalisasi kedewasaannya lambat, seperti pemberani padahal sebenarnya kerdil. Menjadi pendamping yang mudah disenangkan, namun tidak mudah dibuat jatuh cinta. Selain itu, tipe sensing extrovert memiliki pembawaan yang terkesan lembut, padahal suaranya sering melengking. Susah memulai kerja, tetapi jika sudah mulai kerja, determinasinya kuat. Dermawan tapi boros sebagai penikmat. Mengharapkan kepastian, tetapi cepat merasa tersudut dan kemudian kabur. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan sensing extrovert. Sensing extrovert ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan fleksibilitas dan kekuatan otot yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan fisik atau disebut physical quotient. Tipe sensing extrovert memiliki kelebihan yang cenderung lebih dermawan. Juga di sisi lain dapat membelanjakan untuk dirinya cenderung lebih boros. Dengan kedermawanannya, terutama untuk membelanjakan orang lain, akan membuat tipe sensing extrovert ini kerap kali mendapatkan momentum bisnis yang bagus. Tipe sensing extrovert ini memperlakukan pekerjaannya sebagai aktivitas yang menyenangkan.
Bahkan hidupnya pun cenderung ingin bersenang-senang. Oleh karena itu, tipe sensing extrovert ini menjadi pembelanja yang boros karena cenderung ingin menikmati hidup. Jika menolong orang, cukup dengan memberi uang. Tipe sensing extrovert merasa tanggung jawabnya selesai jika sudah menangani masalah dengan memberi uang. Chemistry sensing extrovert. Tipe sensing extrovert sesungguhnya calon orang kaya karena memiliki chemistry terhadap harta. Hanya saja, untuk mendapatkannya, tipe sensing extrovert harus mampu menangkap setiap peluang yang datang. Jika ingin berhasil meraih harta dengan baik, maka tipe sensing extrovert harus mencari ladang untuk menanam uangnya. Keuletan tipe sensing extrovert untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang ibarat berladang secara musiman. Kejelian tipe ini untuk menangkap setiap peluang yang datang membuat dia begitu cekatan jika berbisnis dari proyek ke proyek. Ladang itu biasanya lebih berupa aset fisik, properti, franchise, atau infrastruktur yang dikelola untuk menghasilkan pemasukan uang secara rutin. Peranan sensing extrovert. Dengan fungsi otot yang kuat, mesin kecerdasan sensing extrovert lebih senang dengan jenis pekerjaan yang memerlukan keuletan dan berulang-ulang. Tipe ini memiliki stamina yang lebih hebat dibandingkan dengan tipe lainnya. Kemudian digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan panca indera. Selain sanggup mengerjakan pekerjaan rutin, tipe sensing extrovert ini juga bersedia difungsikan sebagai frontliner dalam suatu pekerjaan, termasuk ketika menekuni profesi seperti menjadi atlet, penyanyi, artis, pekerja, atau kalaupun menjadi pengusaha. Maka tipe ini lebih merasa yakin dengan pengalamannya, sehingga dia akan menangani bisnisnya memulai dari yang paling depan. Target dan harapan sensing extrovert. Kestabilan tipe sensing extrovert dalam bekerja dan selalu terhubung dengan lingkungannya karena lingkungan justru menjadi chargernya, serta membeli dukungan lingkungan dengan kedermawanannya. Maka akhirnya membuat tipe sensing extrovert memiliki banyak peluang bisnis yang menjadi momentum terbaik untuk dimanfaatkan. Bagi sensing extrovert, peluang bisnis harus diambil sebagai momentum untuk menghasilkan pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan tipe sensing extrovert seperti cenderung bergerak dari satu proyek ke proyek lainnya. Arah merek sensing extrovert. Akibat dari rutinitas yang dilakukan dan minat yang besar untuk menangkap peluang, membuat tipe sensing extrovert memiliki merek yang menempel pada dirinya, yaitu sebagai sosok yang menjadi jaminan sukses di setiap peluang kerjasama. Merek tipe sensing extrovert dikenal dengan merek dirinya yang menjadi jaminan terselenggaranya kerjasama dengannya. Cara belajar sensing extrovert. Tipe sensing extrovert dalam mempelajari sesuatu dilakukan dengan menghafal bacaan, supaya bacaan tersebut lebih mudah dikuasai. Tipe ini harus ikut menggerakkan tangannya untuk menandai bacaan-bacaan yang dianggap penting. Tipe sensing extrovert memiliki kemampuan merekam secara visual yang mengagumkan. Merekam peristiwa menjadi kelebihan dari tipe ini, apalagi ketika dia ingin mempertontonkan kebolehannya. Urutan peristiwa secara detail dapat direkam dengan seksama. Oleh karena itu, cara belajar dengan menggunakan alat peraga secara visual akan menjadi keutamaan baginya. Tipe sensing extrovert akan dapat menguasai pelajaran jika dia mengulang-ulang mengerjakan latihan soal atau memecahkan masalah. Bentuk-bentuk pengulangan latihan merupakan cara yang sangat baik untuk memfungsikan myelin sensing extrovert.
Semakin sering dilatih, semakin banyak mielin yang berkembang, maka kemahiran dari tipe ini akan semakin meningkat. Dengan berbekal kemampuan fisik yang berbasiskan mielin memberikan terpaan pengalaman yang spesifik akan menjadikan tipe sensing extrovert memiliki tarif yang tinggi. Cara yang paling jitu untuk mendorong tipe sensing extrovert adalah dengan memberikan insentif berupa sesuatu yang nyata. Insentif ini harus dirancang sedemikian rupa supaya terukur. Artinya, jika insentif tersebut diberikan dalam jumlah yang sedikit, sudah dapat memotivasi tipe ini. Pilihan sekolah atau profesi sensing extrovert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe sensing extrovert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 5 pilihan industri berikut ini, yaitu ekonomi, sport, kemiliteran, perhotelan, dan sejarah. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Namun, jika ingin memilih jurusan ataupun profesi patokan bagi tipe sensing extrovert adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu mengingat, otot, rajin, dan tercetak. Yang artinya jurusan atau profesi yang dipilih sensing extrovert didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya ingat, memerlukan otot, dan mengandalkan faktor rajin untuk menguasainya, serta mudah membentuk dirinya ibarat mencetak lilin oleh jurusan atau profesi yang dipilihnya. Karena tipe sensing extrovert memang sangat bergantung pada tempaan lingkungannya. Sekian penjelasan tentang personality genetic sensing extrovert.